Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Sebelum gua mulai jauh-jauh panjang lebar ke depan, gua harus kasih tahu dulu ke kalian. Video kali ini sekali lagi dipersembahkan oleh Lickshine Hobby Store. Buat teman-teman perwibuan, apalagi teman-teman yang suka Genshin Impact, langsung cek Tokopedia mereka. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian, mention Isekai dan tag 3 teman kalian. Buat kalian yang beruntung akan ngedapetin 1 SHF ya. 1 SHF, nggak tanggung-tanggung, hadiahnya 1 SHF, yaitu Ultraman Taiga Tristrium Rainbow. Nih ya. Dan ini sebelumnya udah gua buka buat dicek kelengkapannya segala macam. Jangan sampai ngasih orang terus ada yang nggak lengkap ya tuh. Ini baru ya guys, gue cuman buka buat cek doang nih ya tuh. Jadi sekali lagi thank you buat Lickshine Hobby Store untuk hadiah giveaway-nya. Buat teman-teman yang beruntung ada 1 tanpa dipungut biaya apapun buat kalian. Sebelum gua mulai lebih dalam lagi, jangan lupa ritualnya like, comment, share, subscribe. Terus abis itu yang pasti adalah kalau ada yang mau nraktir kopi buat gua, Iksan atau Mas Ian, silakan. Sawerannya ada di sebelah kanan bawah. Jadi di episode kali ini gak ribet ya guys. Gua nggak mau ngebahas yang ribet-ribet dan ribai-ribai, tapi pengen bukan ngebahas sih. Menurut tim kreatif yang ada di Isekai, udah saatnya gua ngebalesin komentar-komentar atau pertanyaan yang masuk, karena ini kan harus sering dilakukan ya, biar ada engagement ke kalian gitu, biar kalian nggak ngerasa dicuekin gitu. Jadi di sini udah ada 12 pertanyaan random yang disiapin sama tim kreatif dan dibantuin sama Iksan. Apa aja juga gue juga belum tahu, langsung aja kita buka ya. Yang pertama adalah, coba kapan-kapan sebelum upload tunggu processing videonya selesai. Soalnya kalau diupload langsung resolusi yang muncul biasanya 360 doang, atau bisa 144p. Dari Farmuhan. Oke, kita akan coba ya. Ini sebuah masukan yang sangat bagus banget. Kadang-kadang kita juga udah nggak tahan karena kontennya menurut kita menarik dan bagus. Jadi begitu selesai upload langsung kita buat public gitu. Mestinya sih memang kita tunggu dulu. Tapi kadang-kadang ya gitu, sayang time-nya, takut kesorean, takut kemalaman. Tapi ini sebuah masukan yang bagus, jadi kita akan coba ikutin ya. Mantap. Kedua, ada komentar atau pertanyaan yang masuk dari Erlangga SP Erlangga. Kalau dari gue sebagai fans sebenarnya sah aja, tapi etikanya perlu dimainin si aktor datang ke Indonesia membawa nama Suburaya dan Ultraman, tapi ada yang malah bawa item dari Toei. Iya sih, emang aktornya dulu pernah main Kamen Rider dan orangnya cuman mau cocok logi, dan menurut gua kalau nggak ada salahnya mencocokkan logi asalkan tahu situasi dulu. Kalau misalnya si aktor ke Indonesia tidak bawa nama Kamen Rider dan Ultraman, mungkin lebih cocok logi. Intinya kalau si aktor membawa nama contoh Ultraman perlu dihormati dan membawa barang yang nyambung dengan Ultraman. Begitu juga dengan sebaliknya. Jangan karena ingin cocok logi malah menjelekkan semua fans yang ada di Indonesia. Nah ya, jadi di konten yang fans kurang etika ini yang baru naik kemarin itu ya, berapa hari lalu atau berapa minggu lalu, gue lupa lah ya. Intinya sih kalau menurut gua sih seperti itu. Dan ternyata komentar-komentar yang masuk juga banyak yang sependapat dengan gua. Jadi di sini bisa menjadi klarifikasi buat gua atau clarify my point of view, kalau gua ini tidak berpikir salah, tapi gua ini berpikir layaknya orang umum dan banyak yang mengiyakan juga pola pikir gue. Jadi gue ngerasa gue nggak asal ngomong dan sekedar nyari masalah aja gitu atau memperkeruh suasana, enggak ya guys. Oke, gue lanjut ke komentar ketiga ya. Ini ada yang komentarin short gue, yaitu cara pakai topi gaul yang benar. Loh, kalau suka model curve kan ada juga bang yang model curve, geometrinya kan beda. Kalau yang flat gitu kan ala-ala hip hop, cara pakainya tinggal pakai aja, lalu harus menutupi dahi kita. Yang kayak ini gue memang iseng aja guys. Gue memang pengen mencari keributan aja. Kalau ini memang isengnya gue aja. Gue tahu itu topi flat, bukan topi curve, tapi gue memang iseng aja. Ini memang iseng-isengan gue aja. Jadi gue sebenarnya tahu itu topi flat. Kali lagi gue tahu itu topi flat, tapi gue memang ya iseng aja. Karena satu sisi gue memang gak suka topi flat, tapi di satu sisi juga gue punya topi flat. Jadi gue isengin, gue bengkokin gitu guys. Oke, gue lanjut ya. Ini ada yang masuk komentar di drama Kyo lagi nih. Drama Kyo yang gue bahas ini drama Kyo yang kedua ya. Bentar, kacamata, ada mata kelilipan. Ngeng.
Finally, ada yang speak up. Capek saya lihat postingannya. Joknya nggak banget. Sampai kadang mikir, ini gua yang nggak wibu-wibu amat apa gimana sih? Habitat wibu sekarang udah mulai geser. Cringe sendiri liatnya. Sebenarnya kalau menurut gua nggak cringe dan nggak geser sih. Wibu sekarang justru malah lebih bagus artinya dan malah lebih diakui. Dulu kan konotasinya jelek, bau bawang lah, resek lah, rusuh lah, rame-rame lah. Ya pokoknya konotasi arti-arti yang buruk ada di situ lah. Sekarang justru nggak. Menurut gua sekarang udah mulai diterima masyarakat karena memang semua akan wibu pada waktunya ya. Jadi menurut gua komentar ini ada benarnya. Benarnya adalah memang cara marketingnya si Kyo itu memang sedikit nyeleneh gitu. Dan kebanyakan inside joke. Jadi buat orang-orang yang nggak ngerti ngerasanya left out atau apaan sih gitu. Tapi buat yang ngerti ya mungkin lucu gitu ya. Nggak bisa disalahin juga. Gue berkali-kali gue ngomong di forum, berkali-kali gue ngomong di kantor, berkali-kali gue ngomong sama anak-anak gue, sama teman-teman gue, kolega kerja segala macam. There's no such thing as bad publication. Bad publication is still a good publication. Jadi mungkin ini caranya dia untuk mempublikasikan dan melakukan gerilyanya. Tuh. Jadi ya balik lagi, suka silakan, nggak suka nggak apa-apa. Tapi memang kadang-kadang Kyo tidak memikirkan orang normis gitu. Jadi ya blunder. Lanjut ya. Oke, ini masih di drama Kyo lagi ya. International blunder. Biarpun demi marketing tapi customer jadi bingung ini brandingnya mau kemana. Very low taste. Sempat pernah baca juga mereka ngejelek-jelekin normis yang bagi-bagiin pin stiker jomok. Ya itu nggak boleh lah. Sebenarnya ya capek deh kalau bahas masalah Kyo, kayaknya nggak ada habisnya ya guys ya. Apa perlu kita bikin konten lagi nih? Gue kemarin udah sempat ngobrol juga sama Bimo sih. Jadi kalau memang nggak ada halangan nanti Kyo juga akan support Isekai berupa hadiah-hadiah. Mungkin ya, nggak tahu ya, baru omongan hayalan-hayalan doang nih. Jadi kemungkinan Isekai akan ada konten sama Kyo, tapi mau ngapain belum tahu, nanti kita cari tahu. Dan dari teman-teman juga kalau misalkan ada ide-ide kreatif mau ngapain Isekai sama Kyo, boleh juga, silakan. Lanjut ya. Masih di Kyo lagi, di konten yang sama. Ini dari Uncle Panda nih ya. Ternyata pas gua ketemu Uncle Panda, orangnya besar seperti panda beneran. Makanya namanya Uncle Panda. Dia mah target marketnya sudah bukan orang-orang yang komplain. Emang sengaja marketingnya kayak gitu. Yang penting cuan, bisa buka 3 toko. Nggak perhatiin apa yang diposting, minta maaf ya. Itu tulisannya kepala si Bainunya ngeledek yang komplain. Coba baca ulang tulisan memeke itu, artinya kalau dibaca dari segi lain 2 kata sengaja digabung sama dia, benda warna doang. Kegeser ke kata pertama. Iya memang banyak subliminal. Jadi mungkin dia minta maaf nggak sungguh-sungguh minta maaf tapi tetap ngejek ya. Gue juga nggak tahu juga, ini buat orang-orang yang bisa baca dan yang tahu phrase-nya Nihonjin, katakana hiragana atau mungkin kanji ya, mungkin ada arti-arti tersendiri. Jujur gue sih nggak baca dan gue di titik yang nggak mau peduli juga sih. Ya bodo amat, yang penting jalan aja deh. Oke, ini gue lanjut lagi. Ini ada Jakarta Toys and Comic Fair 2024. Liputannya ada, liputannya nggak ada kah Om Toys Fair? Nah ini gue agak bingung nih sama Maniak Messi 7550. Dia nanya liputannya nggak ada kah Om Toy Fair, tapi dia komen ini, dia bertanya ini di video Toy Fair, yaitu Jakarta Toys and Comic Fair 2024 dengan judul Laporan Pandang Mata TF. Jadi lu nanya ada liputan Toy Fair apa enggak, tapi di video Toy Fair itu sendiri. Nah ini ya ini mind blown ya, dar gitu ya. Lanjut ya. Ini waktu di Jakarta Toys and Comic Fair lagi nih. Besok ketemuan ya gitu. By the way, nggak nyangka setelah aku komen tentang kelucuan GNI bendera Zion, soal bendera Zion di channel YouTube-mu, aku sekarang di-ban dari grup itu. Gue mohon maaf ya, gue nggak tahu-tahuan masalah kalian pribadi di band apa ya Om Farmuhan. Gue nggak ikut campur, gue juga nggak mau ikut campur, gue juga nggak mau tahu gitu juga ya. Tapi kalau menurut gue sampai lu di band, kayaknya bukan gara-gara YouTube gue dah, kayaknya gara-gara ya something else deh. Mungkin lu ada komen apa gitu, komentar yang menyerang gimana gitu ya. Ya gue juga nggak tahu asli. Oke, lanjut lagi ya. Lelangers tukang tipu atau bukan? Nah, ini ada yang masuk dari Uncle Panda lagi nih ya. Uncle Panda ini walaupun sibuk banget orangnya, tapi masih sempet nontonin YouTube gua. Jadi gua appreciate banget. Dia bertanya, masih bingung kenapa lelang-lelang gitu kok masih banyak di platform kayak FB. Kok nggak coba di eBay? Ya, mungkin orang-orang yang ini kebiasaan orang Indonesia, itu mereka takut berbahasa Inggris. Walaupun mereka bisa dengar, tapi mereka tidak berani berucap. Sama kayak orang Jepang. Orang Jepang tuh bukan, kalau kita nanya nih, how much is this gitu kan, kalau lu nggak ngerti bahasa
bahasa Jepang misalkan kan lu nanya nih, ini berapa? How much is this gitu. Dia tuh ngerti lu nanya apa, yaitu ini berapa? Ikura desu ka? Tapi tetap dia tidak bisa menjawab dengan bahasa Inggris balik, bukan karena dia nggak bisa, dia malu. Mungkin orang Indonesia juga seperti itu. Jadi malas nulis bahasa Inggris atau takut grammarnya salah atau apa. Padahal orang bulenya sendiri kalau ngomong grammarnya juga sering ngaco juga, tapi ya cocok aja gitu kan. Nah, mungkin itu jadi salah satu pertimbangan juga gitu. Mungkin ya. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Om Panda, kenapa orang Indonesia jarang jualan di eBay. Tapi balik lagi, gue nggak tahu itu cocok loginya gue. Nah, ini ada yang nanya, kemana Lola Zeta? Kan gue nanya nih. Ada yang masuk dari Akbar Tanjung 391. Kayaknya fokus ke fans only atau only fans dah gitu. Menurut sumber terpercaya tidak seperti itu guys. Jadi only fansnya pun menurut mereka sudah nonaktif. Instagramnya nonaktif, Twitternya nonaktif, Facebooknya nonaktif. Semua dia memang hilang dari peredaran. Gue sebenarnya juga ada kisi-kisi dia kemana, tapi bukan ranah gue untuk ngomong karena nanti gue jadinya malah gosip dan jadinya malah gibah yang nggak bagus lah gitu. Jadi gue nggak mau. Untuk menghindari itu dan menghormati keputusan Lola, jadi gue diam aja. Tapi hopefully gue berdoa Lola dengan keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Lanjut. Masih di komentar Lola Sieta nih. Lah si Lola orang mana sih, blasteran kah atau cindo kah atau apa gitu? Kalau Larissa katanya keturunan bule ya, apakah itu benar? Setahu gue dua-duanya orang Indonesia asli sih. Maksudnya bisa cindo atau bukan, tapi yang pasti tidak ada keturunan bule. Setahu gue ya, tapi gue bisa aja salah. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang tahu, silakan langsung komen. Lanjut lagi. Ini cara pakai topi yang baik dan benar. Beli di mana bang topinya? Bagi link tokonya dong. Nah ini gue kebetulan beli waktu gue lagi di Tokyo. Waktu gue lagi Tokyo apa Osaka ya, gue lupa. Gue ke New Era. Oh Tokyo. New Era Tokyo. Lagi ada kerja sama Pokemon dan gue beli aja langsung. Tapi ternyata gue beli salah, ukurannya ada kegedean. Terus ya udah gue diamin lama dan terus sempet hilang segala macam. Nah pas ketemu lagi gue bengkokin. Jadi kira-kira itu adalah sedikit pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang dipilih sama tim kreatif. Kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan dan belum kejawab sama gua, sorry. Sebisa mungkin kita akan jawabin di konten-konten berikutnya. Dan kalau ada yang mau nanya silakan, karena konten ngejawabin pertanyaan seperti ini akan dibuat seenggak-enggaknya 2 bulan sekali lah atau 3 bulan sekali lah gitu. Jika pertanyaannya udah banyak dan banyak yang menarik, akan kita siapin buat kita jawabin langsung seperti ini guys. Sekali lagi sebelum gue tutup di segmen kali ini, segmennya santai banget, cuman get in touch with you guys. Sebelum gue tutup konten kali ini, ngingetin lagi, video kali ini dipersembahkan sekali lagi oleh Lickshine Hobby Store. Ini ada hadiah dari Lickshine buat kalian, SHF Ultraman Taiga buat kalian nih. Jadi cara ngedapetin hadiah ini gampang banget. Follow Instagram Lickshine, follow Instagram Isekai, dan subscribe ke YouTube Isekai. Abis itu share video ini ke timeline kamu, mention Lickshine dan Isekai, serta tag 3 teman kamu. Buat kamu yang beruntung akan ngedapetin 1 SHF Ultraman Taiga ini tanpa dipungut biaya apapun. Hadiah dipersembahkan oleh Lickshine Hobby Store. Mantap. Peace out, jangan lupa ritualnya dan jangan lupa saweran kopinya. Terima kasih guys.